Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas PUEBI bagian pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca. Jika kita berbicara tanda baca, maka cakupannya adalah pemakaian tanda titik, kemudian pemakaian tanda koma, lalu pemakaian tanda petik 2, kemudian pemakaian tanda hubung dan pemakaian tanda pisah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pemakaian tanda baca titik. Yang sebelah kiri ini yang salah, nah ini yang benar ya. Contoh pukul 13, nah, menunjukkan jam. Ini pukul seharusnya menggunakan tanda baca titik, pukul 13.10.12, artinya pukul 1:10 12 detik. Untuk nama orang biasanya kan kita menggunakan tanda titiknya hanya di bagian singkatan angka yang kedua saja, seharusnya dari angka yang pertama. Misalnya W.S. Rendra, seperti ini, W titik spasi S titik spasi Rendra. Misalnya Ahmad Zulfikar Ridho, berarti A D Ahmad, A titik spasi D titik spasi Ridho, seperti itu misalnya ya. Kemudian penulisan gelar juga demikian, seharusnya setelah tanda koma spasi lalu kapital S lalu titik lalu H titik ya. Kemudian Kiai Haji juga demikian, K titik H titik, kemudian nama orangnya, lalu terakhir kalau ada nama gelarnya juga disertai tanda titik. Kemudian untuk penggunaan tanda titik di rupiah, di angka rupiah ini tidak menggunakan titik. Yang benar seperti ini ya. R P, R-nya kapital, P-nya kecil, kemudian tidak ada tanda titik, langsung angka saja. 50.000 misalnya 50.000,00, semuanya titiknya diambil dari belakangnya 3, belakangnya juga disertai dengan 00-nya 2 ya, ada komanya. Lalu 20 kg tidak menggunakan titik, lalu penulisan SD sampai dengan S titik D titik ya. Lanjut, penggunaan tanda titik tidak dipakai pada akhir judul. Contohnya di sini acara kunjungan Presiden RI. Perhatikan juga penggunaan huruf kapitalnya pada kata acara kunjungan Presiden RI. A, K, P, dan RI-nya kapital karena singkatan ini ya, negaraan. Acara kunjungan RI ini awal-awalannya harus huruf kapital pada judul kecuali kata hubung. Misalnya acara kunjungan Presiden RI yang terkenal, berarti yang ini kan kata hubung, Y-nya tidak perlu huruf kapital, terkenal T-nya huruf kapital. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah ya. 2006 bukan jumlah 2006 tapi tahun 2006, sehingga tidak dipakai untuk memisahkan bilangan, jadi tidak usah ada tanda titik karena bukan untuk bilangan ribuan atau kelipatannya. Ini juga halaman 125, ini juga nomor telepon ya. Ini tanda titik lebih kepada menunjukkan ini adalah kalimat berita untuk tanda baca akhir ya. Ingat, untuk tanda baca akhir ada tanda titik, tanda petik, tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya ya. Itu tanda baca akhir, artinya sebuah kalimat itu sudah selesai. Lanjut, pemakaian tanda koma. Koma ini digunakan untuk kata penghubung antar kalimat. Contohnya ini ya, jadi setelah ada kalimat kemudian titik, lalu ini ada kalimat lanjutannya di awalannya. Oleh karena itu, koma titik-titik. Jadi titik-titik artinya itu kalimat selanjutnya apa? Akan tetapi, namun, meskipun demikian, sehubungan dengan itu, di samping itu. Saya berhasil mendapatkan juara kelas. Titik. Nah, di samping itu, koma, saya juga berhasil mendapatkan juara favorit. Titik misalnya ya. Seperti itu contohnya ya. Lalu pemakaian tanda koma dalam kalimat langsung, penulisannya seperti ini.
harus menggunakan koma, setelah tanda petiknya harus huruf kapital. Kata ayah, koma, tanda petik, Andi harus belajar mandiri. Nah, ini juga ada variasinya untuk pemakaian tanda koma dalam kalimat langsung di dalam kutipan cerpen misalnya. Contohnya seperti ini. Nah, contoh variasi lainnya, Jose ini nama orang ya. Jose berkata, koma, jangan berisik, tanda seru, lalu tanda petik ya. Di sini untuk yang biru ini maksudnya adalah kalimat penjelasnya, jangan berisiknya ini kalimat langsungnya. J-nya ini harus huruf kapital, sudah ketentuannya, karena ini merupakan kalimat awal dari kutipan langsung ya. Ini tanda seru menunjukkan tanda baca akhir. Tapi kalau kalimatnya kalimat berita, tanda bacanya titik. Kalau kalimatnya kalimat tanya, tanda bacanya tentu saja tanda tanya ya. Jose berkata, jangan berisik. Nah, ini belum selesai kalimatnya, masih ada keterangan kalimat sambil menahan marah. Lalu dia lanjutin lagi kalimatnya Jose apa? Ayo belajar. Perhatikan ini tanda petiknya seperti ini. Jadi tanda petiknya seperti ini. Kemudian kalimat ini awalannya selalu huruf kapital jika kalimat langsungnya kalimat pertamanya. Kalau lanjutannya karena belum selesai, jadi A-nya ini di sini masih kalimat lanjutan dari jangan berisik, maka A-nya huruf kecil. Ya, paham ya? Lalu Jose berkata sambil menahan marah, koma, tanda petik, jangan berisik, ayo belajar. Ini variasi dari kalimat ini. Ya. Perhatikan nih A-nya ya, masih bagian dari kalimat sebelumnya, jadi kecil hurufnya. Ya. Lalu variasi berikutnya ada kalimat jangan berisik, ayo belajar. Ini kalimatnya langsungnya di awal dan keterangannya di terakhir. K-nya huruf kecil karena merupakan keterangan dari kalimat ini, kalimat yang sebelumnya, lanjutan. Untuk ungkapan, karena warna kulitnya, koma, Budi mendapat julukan si hitam. S-nya kecil, si hitam, julukan. Pahlawan, ini tanda petik digunakan untuk julukan juga atau panggilan akrab. Ya, julukan si hitam, si manis, si kacamata, si belang itu untuk julukan menggunakan tanda petik 2. Lalu ini yang sudah tadi Ibu jelaskan dalam percakapan cerpen, ada lagi dalam penggunaan tanda petik 2 dalam petikan judul. Lagu Bimbo, maksudnya berjudul Tuhan, merupakan lagu lama yang banyak disukai orang. Film Indonesia yang berjudul Laskar Pelangi, ini judul di dalam judul di dalam kalimat, pernah menjadi film nasional yang sangat laris ya. Mereka dilarang memberikan amplop kepada panitia. Amplop ini maksudnya adalah julukan, sebutan untuk bisa disogok ya. Nah, kemudian kita membahas tanda pisah. Tanda pisah ini beda ya, lebih panjang dari tanda yang lainnya. Jadi kalau strip itu cuma satu garis, kalau tanda pisahnya ada 2 garis sehingga digabungkan menjadi lebih panjang ya. Ini bisa juga menggantikan kata sampai dengan kesuksesannya. Strip atau tanda pisah panjang, saya yakin hasil kerja kerasnya telah mendunia. Lalu Soekarno, Hatta, ini kan tanda strip nih, Soekarno ya, Soekarno strip, Hatta, ini tanda strip. Kalau yang ini panjang tanda pisah. Ini untuk menjelaskan kalimat sebelumnya, atau ini masih bagian dari kalimat penjelas dari sebelumnya. Jadi bisa dikatakan ini adalah perluasan subjeknya ya. Soekarno-Hatta siapa sih? Penjelasan dari subjeknya, proklamator kemerdekaan RI. Lanjut, predikatnya diabadikan sebagaimana bandara internasional. Ini yang mengganti fungsi kata sampai dengan 2019 sampai dengan 2024. Ini juga tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober. Balikpapan sampai Samarinda. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang penggunaan tanda hubung. Dan tanda hubung ini ada perbedaan dengan pemakaian yang lainnya. Untuk ungkapan, memperjelas ungkapan atau bagian kata tertentu menggunakan tanda hubung strip. Jadi
kita mau highlight yang evolusi, berarti kita menggunakan tanda strip berevolusi, mengukur ya, 25 ribuan, 25 ribuan, beda ya artinya. Ini juga evolusi dengan revolusi beda. Anak istrinya, maksudnya anak dan istrinya, atau anak dari istrinya ya. Pedagang udang tanpa kepala, pedagang udangnya yang tanpa kepala ya, bukan si pedagang udangnya itu yang gak punya kepala, beda ya. Kemudian non gaji, tidak digaji. Non gelar, tidak ada gelar. Pemakaian tanda hubung juga digunakan untuk merangkai tulisan urutan. Ketiga, saya juara ke-1, juara kedua, ini urutan ya. Ini untuk menyatakan keseluruhan se-strip Maluku. M-nya kapital karena nama geografi. 1960-an. Nah, ini juga dirangkai tulisan. Tahun berapa sih? 1960-an gitu. Ini juga meng-highlight tulisan-tulisan rangkaian ini ya. Di PHK, hari H, hari berlangsungnya. Sinar X, rahmatnya. Nyanya ini Tuhan. D3 S1 SIM-nya. Sekian penjelasan tentang penggunaan tanda baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.